Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi. Kali ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang keseimbangan pendapatan nasional perekonomian dua sektor. Jadi ini bagian dari model perekonomian makro Keynes sederhana atau model Keynes sederhana. Ya, ingat kemarin dalam model perekonomian ada model Keynes sederhana, model ISLM, dan model ADAS. Nah, ini yang kita pelajari di bagian pengantar ini adalah model Keynes sederhana. Kita mulai dari keseimbangan pendapatan nasional perekonomian dua sektor. Ya, langsung apa yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor ini? Jadi perekonomian dua sektor itu terdiri dari dua sektor, ya, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Jadi dalam perekonomian ini cuma ada dua pelaku ekonomi, ya, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Ya, pada awalnya memang perekonomian itu terdiri dari dua pelaku ini. Maka ini disebut juga perekonomian sederhana. Jadi hanya ada dua pelaku ekonomi. Belum ada campur tangan pemerintah dan juga belum ada hubungan ekonomi dengan negara lain. Jadi masih tertutup. Ya, atau dikenal juga perekonomian tertutup sederhana. Hanya ada dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Selanjutnya, dalam perekonomian ini, maka permintaan agregat itu hanya terdiri atas konsumsi, ya ini konsumsi agak kurang jelas, konsumsi dan investasi. Konsumsi itu pengeluaran dari rumah tangga, investasi pengeluaran oleh perusahaan. Ya, sekarang kita ke konsumsi, ya. Konsumsi dinotasikan dengan huruf C besar. Kalau dalam bagian mikro yang lalu, kalau kita bicara konsumsi, itu konsumsi dari sebuah rumah tangga. Tapi kalau dalam ekonomi makro ini, bagian makro, yang dimaksud konsumsi ini adalah konsumsi masyarakat, ya, konsumsi dari rumah tangga. Ini. Jadi konsumsi adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Dengan demikian, besarnya pengeluaran konsumsi itu terutama ditentukan oleh besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula konsumsinya. Nah, ini hubungan yang positif atau sejalan. Ingat, arah hubungan itu ada positif, ada negatif. Kalau konsumsi dihubungkan dengan pendapatan, itu hubungannya positif. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula konsumsinya. Ya. Selanjutnya terkait dengan variabel konsumsi atau C, ya, consumption, ternyata consumption C besar, ya. Ada yang disebut sebagai kecondongan mengkonsumsi. Ya. Jadi kecondongan mengkonsumsi itu ada dua. Pertama adalah MPC, atau di sini kecondongan mengkonsumsi marginal, atau MPC, yaitu margin dalam bahasa Inggris. MPC kepanjangan dari marginal propensity to consume. Ingat konsep marginal itu selalu ada delta ini, ya. Jadi MPC itu sama dengan delta C, besarnya konsumsi, dibagi delta Y. Jadi delta itu perubahan nilai. Perubahan C dibagi perubahan Y. Y itu adalah pendapatan nasional. Ya, jadi konsumsi di sini adalah konsumsi masyarakat, maka itu besar kecilnya ditentukan oleh pendapatan. Ya, pendapatan di sini adalah pendapatan nasional. Pendapatan dari rumah tangga. Ya. Nih, jadi saya ulangi, MPC sama dengan delta C per delta Y. Kemudian ada APC, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau average
propensity to consume. Ya, ingat konsep rata-rata APC, maka APC sama dengan C dibagi Y. Besarnya konsumsi dibagi besarnya pendapatan nasional. Ya, besarnya konsumsi masyarakat dibagi besarnya pendapatan nasional. Ya, ini tentang konsumsi. Selanjutnya kita ke tabungan ya. Jadi kelengkapan dari konsumsi itu tabungan, karena pendapatan seseorang itu selain untuk konsumsi juga nanti sebagian untuk ditabung ya, tidak dihabiskan semua. Maka di sini tabungan di sini kalau variabel atau S ini maksudnya saving ya, tabungan atau saving ini yang dimaksud adalah tabungan masyarakat ya. Sama, tabungan juga bagian dari pendapatan tetapi yang tidak dibelanjakan. Tabungan juga merupakan fungsi dari pendapatan dalam hubungan positif. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula tabungannya, tabungan seseorang atau tabungan masyarakat. Ya, ini sejalan. Kemudian ada juga yang dalam tabungan ini atau variabel S, saving, ini kecondongan menabung. Ada dua seperti yang tadi konsumsi sebelumnya tadi, ada MPS, marginal propensity to save. Jadi save itu menabung. Kecondongan menabung marginal. MPS itu delta S dibagi delta Y. Kemudian begitu juga APS ya. Average propensity to save. APS sama dengan S, besarnya S tabungan dibagi besarnya pendapatan nasional. Ya, ini selanjutnya kita ke hubungan antara kecondongan mengkonsumsi dengan kecondongan menabung tadi. Jadi kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung masing-masing kan ada MPC dan MPS, kemudian ada APC, APS. Ini ada memiliki hubungan seperti ini. Jadi Y itu sama dengan C plus S. Jadi Y itu pendapatan nasional, itu akan digunakan untuk konsumsi dan untuk tabungan. Ya, C plus S. Ya, kemudian selanjutnya apabila masing-masing variabel dibagi dengan Y, maka akan diperoleh akhirnya persamaan ini. APC plus APS yang warna merah sama dengan 1. Ini hubungannya APC plus APS sama dengan 1. Nah, begitu juga untuk MPC. Intinya kesimpulannya MPC plus MPS sama dengan 1. Ya, ini berasal dari tadi Y itu sama dengan C plus S, maka APC plus APS sama dengan 1. Kemudian kalau Y itu berubah, terjadi delta Y sama dengan delta C plus delta S, maka selanjutnya MPC plus MPS sama dengan 1. Ya, ini kemudian ada contoh tabel seperti ini. Ya, jadi ini sesuai dengan hubungan tadi. Y itu sama dengan C plus S, MPC plus MPS sama dengan 1, APC plus APS sama dengan 1. MPC itu delta C dibagi delta Y, MPS delta S dibagi delta Y. Misalkan dari mana MPC 0,75, MPC 0,75 itu perubahan C dari 300 menjadi 450, itu kan bertambah sebesar 150. Jadi delta C-nya itu 150. Kemudian delta Y-nya 200. 150 dibagi 200, maka 0,75. Jadi di sini karena delta C dan delta Y itu besarnya konstan 150 untuk delta C, begitu juga delta Y 200, maka nilai MPC-nya tetap 0,75. Begitu juga yang di kolom MPS 0,25.
Dari mana delta S perubahannya 50 dibagi 200 delta Y-nya. Di sini delta C, MPC plus MPS sama dengan 1, begitu juga APC plus APS. APC 1,5 itu diperoleh dari besarnya C 300 dibagi besarnya Y 200 dan seterusnya, ya, saya kira mudah. Ya, ini tentang hubungan MPC, MPS, APC, APS. Ya, begitu juga antara C dan S, C plus S sama dengan Y, ya. Atau Y sama dengan C plus S dibalik. Ya, ya, selanjutnya kita ke fungsi konsumsi. Ini. Jadi fungsi itu adalah suatu kurva atau persamaan yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan tingkat pendapatan nasional. Jadi konsumsi rumah tangga ini adalah maksudnya konsumsi rumah tangga atau konsumsi masyarakat. Kemudian Y-nya adalah pendapatan nasional. Nah, persamaannya ini C sama dengan A plus BY ini ya. Di mana C itu tingkat konsumsi, A itu adalah konstanta atau konsumsi otonom, kemudian B itu MPC, Y tingkat pendapatan nasional. Jadi nanti apabila diketahui data tentang besarnya konsumsi dan besarnya pendapatan nasional, kita bisa mencari nilai A dan B. Jadi menentukan fungsi konsumsi itu kita menentukan atau mencari nilai A dan B, mencari besarnya konsumsi otonom dan besarnya MPC. Itu. Begitu juga pada fungsi tabungan. Ini, jadi tabungan S tingkat tabungan, kemudian min A itu tabungan otonom, besarnya tabungan ketika pendapatan nasional adalah 0 seperti halnya dikonsumsi tadi. Kemudian 1 min B itu adalah MPS, Y tingkat pendapatan nasional. Ya, coba perhatikan tabel ini. Ini, jadi ini apabila diketahui data semacam ini, kita bisa menentukan fungsi konsumsinya, fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungan. Jadi fungsi konsumsinya tadi, fungsi konsumsi itu C sama dengan A plus BY. Jadi A-nya itu adalah ini 90. Dari mana 90 itu tadi disebutkan bahwa A itu besarnya konsumsi ketika Y sama dengan 0. Nah, ini, maka kemudian MPC-nya itu 0 delta C ini 90 dibagi 120. Ya, dari 90 ke 100, ya ini 90 dibagi 120, ini 0,75 MPC. Maka fungsi konsumsinya C sama dengan 90 plus 0,75 Y, kan gitu. Begitu juga fungsi tabungannya min 90 plus 0,25 Y. Ini. Jadi untuk tabungan A-nya negatif ya. Ya, ini fungsi konsumsi, fungsi tabungan, kemudian ditunjukkan dalam angka-angka. Selanjutnya kita ke secara grafik ini, penjelasan secara grafik, ada kurva konsumsi, kurva tabungan. Jadi kurva garis positif itu kurvanya naik ke kanan. Kalau garis negatif ingat kan turun ke kanan. Ini kalau garis positif naik ke kanan. Jadi A dan min A-nya ini intercept konsumsi otonom, besarnya konsumsi ketika Y-nya 0. Terus garisnya naik ke kanan. Begitu juga yang tabungan. Jadi gambar garis tabungan ini lebih landai dibanding ini tidak sejajar dibanding garis konsumsi. Kemudian ini garis merah ini adalah garis yang membagi dua bidang datar ini sumbunya 45 derajat. Maka di sini garis keseimbangan Y sama dengan C. Ini. Ya, nanti akan
diperjelas dalam perkuliahan secara offline maupun online nanti ya. Ya, selanjutnya kita ke satu lagi tentang keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Ya, jadi syarat keseimbangan itu adalah pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat. Y sama dengan C plus I. Pengeluaran agregat cuma ada dua, yaitu konsumsi dan investasi. Atau syaratnya ini, suntikan sama dengan bocoran. Ya. Jadi dalam dalam model Keynes sederhana dalam keseimbangan pendapatan nasional perekonomian dua sektor ini, konsumsi ini adalah variabel endogen, tadi dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A plus BY. Kalau investasi itu variabel eksogen, variabel yang besarnya sudah tertentu, jadi kita tidak perlu mencari, jadi nilainya diketahui sebagai data. Misalkan seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini investasi, ini besarnya sudah tertentu. Pada berbagai tingkat pendapatan nasional, investasi sebesar 120. Ini keseimbangan dalam angka. Jadi yang warna merah ini ada keseimbangan. Jadi di mana Y sama dengan C plus I. 840 sama dengan 720 plus 120. Atau S sama dengan I, ini sama. Atau satu lagi secara matematik, dari data tadi fungsi konsumsinya adalah ini. Ini variabel endogenus seperti ini, dinyatakan dalam persamaan. C sama dengan 90 plus 0,75 Y. Ya, ini diketahui dari tabel tadi. Kemudian I-nya variabel eksogen, variabel yang nilainya sudah tertentu. Nah, akhirnya diselesaikan secara matematis seperti ini. Jadi keseimbangannya pada pendapatan nasional keseimbangan sebesar 840. Pendekatan yang pertama atau pendekatan yang kedua, S sama dengan I, sama, ketemunya sama. Jadi ini pendekatan Y sama dengan C plus I atau suntikan sama dengan bocoran, yaitu S sama dengan I. Hasilnya sama. Ya, saya kira ini dulu tentang materi keseimbangan perekonomian dua sektor. Nanti akan diperjelas lagi dalam perkuliahan secara offline maupun online. Ya, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.